Ada saat di mana seseorang harus melepas perasaan yang mengikat sebelumnya, mengikhlaskan semua harapan yang pernah dibangun bersama, atau hanya kuimpikan sendiri sebenarnya. Entahlah, namun diri ini cukup sadar, tak pernah menjadi tujuannya. Bukan tangan ini juga yang ingin digenggamnya, dan tidak senyum ini pula yang benar-benar ingin dilihatnya. Meski berat, tapi perpisahan ini adalah keputusan terakhir. Dan aku yakin ini yang terbaik. Tentang hati yang masih terikat, aku tahu saat ini ia sedang tidak baik-baik saja. Tak mudah memang, namun perlahan aku pasti bisa mengabaikannya. Entah sampai kapan rasa itu benar-benar bisa kulupakan. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau bahkan beberapa tahun ke depan. Tak ingin kupaksakan segera. Jika memang hati belum siap secepatnya, akan tiba waktu di mana ia menggenggam yang benar-benar menjadi haknya. Bukankah langit malam tak selalu gemerlap? Layaknya nafas yang terkadang terasa berat. Sama sesaknya saat harus melepas suamiku, melanjutkan langkah bersama wanita pilihannya. Gak apa-apa, waktu tak selamanya tentang malam. Akan ada mentari esok hari yang tentu juga tak kalah indahnya. Dan saat itu tiba, aku yakin hati ini tak akan lagi senyari ini. Nay, aku tidak ingin berpisah. Kata itu terucap lirih dari mulut Mas Dika tadi. Dan aku hanya tersenyum mendengarnya. Toh, aku bisa apa? Sementara mulut dan hatinya seringkali tak sama. Pemikiran dan perlakuannya pun acap kali berbeda. Kepercayaan itu hanya bisa didapatkan sekali. Saat sudah hancur, jangan harap bisa membangunnya lagi. Aku kembali mengabaikan Mas Dika. Saat jemari itu mencoba mengait lenganku, menatap dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum bersama kepala yang menggeleng pelan. Sementara Mas Dika masih memohon. Dia bersimpuh dengan kepala tertunduk. Namun aku bergeming. Pilihan itu telah kau buat, Mas. Aku hanya mengikutinya. Ucapku lantas diam. Mas Dika pun hanya tertunduk, lemah dan tak berbicara. Aku minta maaf, Nay. Beri aku kesempatan sekali lagi. Pintanya. Maniknya kembali menggenang. Katanya, air mata seorang pria itu lebih jujur daripada air mata wanita. Katanya, seorang pria tak akan menangis kecuali untuk orang yang benar-benar dicintainya. Jika itu benar-benar suatu penyesalan. Lantas, apa gunanya untuk hati yang telah tercabik sekarang? Rasaku memang belum menguning. Tapi ini hanya tentang waktu, di mana yang kuning pasti akan mengering. Sebanyak apapun disiram, atau selembut apapun ditepuk, ia tak akan kembali tumbuh dengan akar yang telah mati. Aku memalingkan muka. Tak peduli. Apapun itu, aku tak mau lagi memahami. Bapak pun diam, mendelik, menatap lelaki yang masih berstatus menantu itu tajam. Biarkan saja, Mas. Biarkan saja dia pergi. Untuk apa kamu bersujud pada wanita sok suci ini? Timpal Hanum tiba-tiba. Iya, dengan wajah memerah, wanita itu mendelik padaku. Sementara tangannya menarik lengan Mas Dika kasar. Lepas, bentak Mas Dika. Masih dalam posisi bersimpuh. Ia membalas garang tatapan wanita selingkuhannya itu. Mas, balas Hanum.
Apa? Semua ini karena kamu. Rumah tanggaku hancur. Dan semua ini karena kamu. Bentak Mas Dika. Hanum terdiam, menatap Mas Dika dengan menggelengkan kepala. Sementara aku tertawa sinis. Aku bahagia. Tentu saja. Tak baik katanya tertawa di atas derita orang lain. Tak boleh katanya bahagia di antara tangis manusia lain. Tapi aku benar-benar menikmati penderitaan, pertengkaran, dan tatapan saling tajam itu. Tuhan, terima kasih untuk kelabu yang kau hadirkan di pagi ini. Aku sudah menjauhimu. Aku sedang berusaha mencintai dan menjadi imam yang baik untuk Naila. Bukankah seperti itu yang kau pinta dulu? Lalu kenapa kau kembali datang? Menangis. Meminta aku menjadikanmu istri keduaku. Untuk apa? Bentak Mas Dika. Sejenak aku terperangah. Tentu saja. Ternyata dia pernah ingin menjadi mandoku. Hanum, apakah cinta benar-benar telah mempermudakmu? Cukup. Tak ada gunanya kau mengungkit masa lalu, Mas. Ada anak kita, putri kita yang juga menunggu kedua orang tuanya bersatu. Aku melihat Mas Dika tersenyum sinis. Anak kita yang sebenarnya aku tak pernah menginginkan anak itu Anda. Hanum terperangah. Kutatap wanita bermuka kusut itu menahan nafas di ujung kerongkongannya. Lehernya juga terlihat mengeras. Sepertinya ia merasa sangat terhina saat Mas Dika berkata menolak kehadiran putrinya. Tak menginginkan? Nyatanya hampir setiap malam kamu menikmatinya, Mas. Ujarnya mendelik. Hampir setiap malam. Imbuhnya menekan. Dan kali ini terdengar bersama suara tawa sumbang. Kamu menjebakku. Malam itu kamu menjebakku dengan obat itu. Ujar Mas Dika sengit. Kini ia bangkit. Berdiri menantang dengan wajah merah padam. Hanum tertawa. Tidak. Suara itu lebih tepat seperti sedang menyeringai. Iya, wanita itu terbahak. Seolah tengah menertawakan lelaki di hadapannya. Hanya sekali, Mas. Aku cuma memberi obat itu sekali padamu. Tapi setelah itu apa? Kau meminta jatah hampir setiap malam. Bahkan sore sepulang kerja pun tak segan mampir. Menyembunyikan motormu di balik rerumputan belakang rumah. Hanya untuk memuaskan nafsumu, menikmati tumbuhku. Apa kau sudah lupa? Mas Dika diam, mendelik dengan gigi bergemertuk. Dan Hanum seolah menantang. Wanita itu membalas tatapan Mas Dika dengan melipat kedua tangan di depan dada. Sementara aku, iya, apalagi yang bisa kulakukan selain diam, mendengar bagaimana kebusukan-kebusukan itu terjadi di belakangku selama ini. Apa? Kenapa kamu melotot? Tak terima. Cukup, potong Mas Dika cepat. Kenapa? Kamu takut? Kamu takut sang guru banyak prestasi ini terungkap tak baik? Nyatanya seperti itu, Mas. Bahkan aku masih menyimpan semua pesan singkatmu. Pesan singkat saat kau meminta foto bagian-bagian tertutupku. Jika kamu masih tidak mau mengakui anak kita, jangan tanya padaku kalau nanti kamu kehilangan pekerjaanmu, ancam Hanum. Dan seolah tak ada pilihan lain. Selain tak lagi berucap, Mas Dika juga terlihat beberapa kali menelan getir saliva. Pak, panggil ibu tiba-tiba. Bapak menoleh. Aku pun beralih menatap ibu. Urusan kita di sini sudah selesai. Sebaiknya kita segera pulang, ajaknya kemudian. Bapak mengangguk. Mas Bagas pun mengiyakan. Lantas ibu mengayuh jemariku. Kami berbalik.
berjalan beriringan, meninggalkan kedua sejoli itu bersama segala kehinaannya. Naila tunggu. Samar ku dengar panggilan lemah Mas Dika. Aku berhenti sejenak, namun tak menoleh. Hingga kemudian ibu kembali mengeratkan jemari kami. Dok, langkahmu sudah benar. Aku diam, merapatkan kelopak dengan tarikan nafas panjang. Tak lama, terasa ada yang merangkul pundak ini. Dan aku tahu, itu adalah lengan kekar Mas Bagas. Yakinlah, ini adalah pilihan terbaik, ucapnya. Dan aku mengangguk. Bersama mereka, kembali ku ayun kaki dengan langkah lebih percaya diri. Iya, aku memang kehilangan seseorang yang dulu pernah sangat kucintai. Dan mungkin masih kucintai hingga kini. Tak apa, masa sulit ini pasti akan terlewati. Masa sulit ini pasti akan terlewati dengan baik. Dan aku yakin, suatu saat akan menjadi lebih baik lagi.